Hai, selamat datang di Biblians. Well, kali ini kita bakal bahas soal perbandingan antara Rasul Paulus dan Nabi Muhammad. Siapa yang lebih banyak mengajarkan hal berbeda dari antara keduanya? Berbeda dari ajaran Yesus maksudnya. Yuk kita bahas. Oke, banyak teman-teman yang Islam, banyak orang Islam yang menuduh atau mengatakan bahwa Paulus itu menyelewengkan ajaran Yesus. Dia nggak sebenarnya pengikut Kristus, dia bukan pengikut Yesus sebenarnya. Orang Islam itulah pengikut Yesus sebenarnya, ajaran Muhammad itulah yang benar-benar selaras dengan ajaran Yesus. Makanya ada yang menuduh orang Kristen dengan mengatakan, kalian ini orang Kristen pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Kalian ini pengikut Paulus, ajaran manusia, bukan ajaran dari Tuhan itu. Itu karangan-karangan Paulus. Nah, banyak yang bilang begitu. Oke, for disclaimer, aku nggak bilang semua orang Islam atau teman-teman Islam begitu. Tentu aku tahu masih banyak teman-teman yang Islam yang menghargai ajaran dari kekristenan, yang tidak mau menuduh atau tidak mau asal ngomong, tidak mau menjelekkan dan sebagainya. Tapi ini aku peruntukkan untuk oknum-oknum yang menuduh bahwa kekristenan adalah mengikuti ajaran Paulus. Beda dengan Islam, beda dengan Muhammad yang selaras dengan ajaran Yesus, yang ajarannya langsung dari Tuhan, langsung dari Allah gitu. Nah, aspek utama yang dikatakan oknum ini sebagai penyelewengan dari Paulus adalah tentang Yesus itu Tuhan. Makanya ada yang bilang, oh itu mungkin teman-teman juga sering lihat, sering baca, sering dengar, aduh Yesus itu jadi Tuhan karena diangkat oleh Paulus. Paulus yang menuhankan Yesus pertama kali. Dia nggak pernah menganggap Tuhan, bla 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 bla. Itu semua ajaran Paulus. Yesus itu maha kuasa, Yesus itu berkuasa. Itu semua ajarannya Paulus. Paulus itu penyeleweng ajaran Yesus. Yesus aja nggak pernah ngomong gitu. Tapi sok-sokan si Paulus ini buat pengajaran begitu. Belum lagi ajaran bahwa Yesus itu yang memiliki kesetaraan dengan Allah, keserupaan dengan Allah, lalu mengambil bentuk manusia, merendahkan diri, bahkan mati di salib. Itu ajaran Paulus semua. Kalian orang Kristen mau ikut Yesus atau ikut Paulus? Kalau ikut Yesus, jangan dengarkan Paulus. Nah, banyak oknum yang bilang begitu, oknum Islam yang bilang begitu. Oke, begini, yang mau aku bahas di video kali ini adalah, well, for the sake of argument gitu, demi argumentasi gitu. Katakanlah Paulus memang menyelewengkan hal tersebut. Kita katakanlah memang Yesus dan kitab Injil yang ditulis oleh para murid Yesus tidak pernah mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus memang tidak pernah menyadari, menunjukkan bahwa dirinya Tuhan. Katakanlah memang begitu. Katakanlah itu semua dimulai dari Paulus. Dia tiba-tiba menyelewengkan ajaran yang benar-benar sama sekali nggak pernah ada di Injil, di ajaran Yesus, di ajaran murid-murid Yesus, 12 rasul. Katakanlah seperti itu. Oke? Kita ikuti aja dulu jalur mereka, cara main mereka. Kalau teman-teman mendengar ada yang tuduhan-tuduhan seperti ini, maka ikuti aja dulu jalan mainnya. Oke, sekali lagi katakanlah Paulus memang menyelewengkan ajaran Yesus. Yesus nggak pernah mengaku Tuhan, Paulus bilang dia Tuhan. Yesus tidak pernah bilang dia kesetaraan dengan Allah lalu mengosongkan diri. Paulus bilang mengosongkan diri dan sebagainya. Nah, sekarang gini, aku mau kasih perbandingan antara Rasul Paulus dan Nabi Muhammad yang katanya ajarannya selaras dengan Yesus. Karena orang Islam tentu katanya menghormati Yesus juga sebagai Nabi. Makanya ajaran Islam pasti tidak bertentangan dengan Yesus. Nah, yang mau kita compare adalah apakah memang ajaran-ajaran Nabi Muhammad atau di Al-Quran itu tidak ada yang kontras dengan Yesus, yang berkontradiksi dengan Yesus. Let's see about Prophet Muhammad, Nabi Muhammad. Oke, yang pertama, Yesus tidak pernah mati. Itu jelas di Al-Quran dikatakan. Aku juga udah bahas di videoku yang sebelum ini. Kalian bisa lihat di beranda channel ini. Yang pertama, tadi Muhammad mengatakan atau Al-Quran mengatakan Yesus tidak pernah mati. Tapi, sorry, itu jelas Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia harus mati dan bangkit pada hari ketiga. Itu ada ayatnya di Alkitab. Itu Yesus sendiri yang mengatakan. Seperti tuntutan oknum-oknum ini kan katanya harus ucapan Yesus baru mereka percaya. Nah, itu ucapan Yesus. Dan kenyataannya setelah Yesus bilang begitu, ya dia memang mati di salib. Yang kedua, Yesus tidak pernah bangkit dari kematian. Karena mati aja nggak pernah, gimana mau bangkit. Maka ini juga tidak selaras dengan apa yang Yesus ajarkan. Yesus sendiri yang bilang, sekali lagi, Yesus sendiri yang bilang, aku akan mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu terjadi. Dia memang bangkit pada hari ketiga plus menampakkan diri kepada para murid, bahkan kepada 500 murid sekaligus.
Dan itu yang kedua, ajaran Nabi Muhammad yang tidak selaras dengan Yesus. Oke? Yang ketiga, Yesus bukan anak Allah. Dalam Islam, dalam Quran, dalam ajaran Nabi Muhammad, Yesus sama sekali bukan anak Allah. Itu sama sekali ditolak karena katanya Allah nggak mungkin punya anak karena tidak punya istri dan sebagainya. Jadi Yesus bukan anak Allah. Sementara dalam Alkitab, Yesus sendiri yang mengatakan berkali-kali bahwa dia itu anak Bapa yang di sorga. Salah satu contoh Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini Yesus yang ngomong. Dan siapa anaknya? Ya dirinya sendiri. Jadi berkali-kali Yesus jelas mengatakan bahwa dia anak Allah. Dan Bapanya itu yang di sorga. Tapi dalam pengajaran Nabi Muhammad, Islam, Al-Quran, Yesus tidak pernah diakui sebagai anak Allah. Karena Allah tidak punya anak. Itu yang ketiga. Perbedaan yang ketiga. Yang keempat, ajaran Yesus jelas mengatakan, Yesus sendiri jelas mengatakan, tidak ada kawin mengawinkan di sorga. Tidak ada yang namanya hubungan biologis di sorga, seks, itu nggak ada di sorga. Sama sekali nggak ada. Tapi dalam Islam, orang yang mati, laki-laki yang soleh yang mati, maka dia akan mendapatkan bidadari yang sekian jumlahnya. Itu ada ayatnya di Al-Quran. Jelas ada ayatnya. By the way, banyak juga ustadz-ustadz dalam Islam yang mengajarkan hal itu. Katanya ya pekerjaan laki-laki di sana memecahkan perawan lah, pekerjaan laki-laki di sana adalah sex party lah katanya. Jadi pokoknya intinya di Al-Quran dikatakan ada bidadari-bidadari yang bisa berhubungan, bisa melayani laki-laki yang soleh. Tapi sekali lagi Yesus sendiri mengatakan tidak ada kawin mengawinkan di surga, tidak ada itu semua di surga. Nah itu yang keempat, yang Al-Quran atau Nabi Muhammad ajarkan tapi berbeda sekali, sama sekali berbeda dengan Yesus. Kontras bahkan kontradiksi, seperti disimpangkan begitu. Yang kelima, Roh Kudus itu malaikat Jibril. Dalam Islam, Roh Kudus itu Rohul Kudus itu adalah malaikat Jibril. Tapi Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Roh Kudus adalah Roh Allah, bukan malaikat. Itu beda banget. Malaikat di Alkitab ada Gabriel, Michael, Serapim dan sebagainya. Tapi tidak pernah Roh Kudus itu malaikat. Bahkan Yesus sendiri, mulai dari PL bahkan sampai Yesus sendiri, sampai rasul-rasul, tidak pernah mengatakan Roh Kudus itu malaikat. Jadi itu ajaran berikutnya yang menyimpang atau yang berbelok dari ajaran Yesus yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kontradiksi lagi, berbeda sama sekali. Lalu yang berikutnya, Yesus tidak berasal dari surga. Dalam Islam percaya Yesus itu hanya manusia biasa yang lahir dari perawan Maryam. Ya sebelum dia dikandung Maryam, dia nggak ada, dia nggak eksis, dia tidak berasal dari surga, dia belum ada sebelum dia dikandung. Tapi dalam Kristenan, Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia berasal dari surga. Dia, Yesus, sudah ada sebelum fisiknya ada. Dia sudah ada sebelum di janin Maria. Dia sudah ada sebelum itu semua. Jadi sebelum Yesus fisik ada, dia sudah ada. Dia berasal dari surga. Tapi Islam, Al-Quran, Nabi Muhammad tidak percaya itu. Berbeda lagi dengan Yesus. Itu Yesus sendiri yang bilang. Yang berikutnya, yang masih sehubungan dengan itu, dalam Islam sama sekali tidak dipercaya Yesus itu berasal dari kekekalan. Sebelum dia ada, dia sudah ada. Sebelum dia ada di bumi ini sebagai manusia, dia sudah ada dalam kekekalan. Itu nggak ada. Dalam Islam itu nggak ada. Dalam ajaran Nabi Muhammad itu nggak ada sama sekali. Nggak ada yang begitu. Yesus ya manusia biasa, seperti kita semua. Sebelum lahir ya belum eksis sama sekali. Tapi sekali lagi dalam Kristen, dalam ucapan Yesus sendiri, dia mengatakan bahwa dia sebelum ada di bumi ini, dia sudah ada bersama dengan Bapanya dalam kemuliaan yang kekal sebelum alam semesta, sebelum kosmos ini, sebelum dunia ini ada. Itu perkataan Yesus. Dan sekali lagi, seperti yang tuntutan oknum, harus perkataan Yesus toh? Itu perkataan Yesus. Jadi, sekali lagi, ajaran Nabi Muhammad beda dengan ajaran Yesus. Yang kedelapan, Yesus bukan Alfa dan Omega. Dalam Islam, tidak ada yang disebut atau yang dinamakan atau yang memiliki gelar, memiliki nama, memiliki realitas sebagai Alfa dan Omega, kecuali Allah sendiri. Itu ada di Al-Quran ayatnya. Allah lah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Tapi, dan by the way, apalagi Yesus, mereka nggak percaya Yesus itu Alfa dan Omega, karena yang Alfa dan Omega cuma Allah. Tapi, dalam Alkitab, dalam ajaran Kristen, bahkan dari Yesus sendiri, dia sendiri yang mengatakan bahwa dialah Alfa dan Omega. Yesus yang mengatakan, aku Alfa dan Omega. Yesus itu Alfa dan Omega. Sekali lagi,
ajaran Nabi Muhammad beda dengan Yesus. Yang kesembilan, orang Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, oleh Quran adalah berdoa hanya kepada Allah. Tidak ada berdoa kepada Nabi, tidak ada berdoa kepada Rasul, kepada manusia, nggak ada, pada malaikat nggak ada. Mereka hanya diajarkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan konteks ini berarti tidak ada dalam Islam berdoa kepada Yesus, nggak ada. Itu sangat-sangat haram karena Yesus cuma Nabi. Masa berdoa sama Nabi? Tapi dalam Kristen, dari Yesus sendiri yang bilang, mintalah dalam namaku, berdoalah dalam namaku, kata Yesus. Dia meminta orang, muridnya, umatnya berdoa dalam namanya, berdoa kepadanya, meminta, memohon kepada Yesus. Jadi ini sekali lagi ajaran ke-9 yang diajarkan oleh Nabi Muhammad yang beda dengan Yesus. Yang ke-10, dalam Islam Yesus tidak ada nabi termasuk Yesus yang bisa mengampuni dosa, nggak ada. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Maka Nabi Muhammad pun tidak berkuasa mengampuni dosa. Tapi dalam kekristenan Yesus sendiri yang bilang dia itu mengampuni dosa, berkuasa mengampuni dosa. Itu Yesus yang ngomong. Oke? Jadi itu kembali ajaran yang beda dari yang Yesus ajarkan dan yang Nabi Muhammad atau Quran ajarkan. Nah, jadi itu 10 ajaran yang Yesus ajarkan, tapi berbeda saat Muhammad atau Nabi Muhammad yang mengajarkannya. Jadi itu 10 ajaran yang tidak ada dalam Islam, tidak dipercaya dalam Islam. Tapi itu diajarkan sendiri oleh Yesus atau dikatakan sendiri oleh Yesus. Ada di Alkitab, ada dalam kekristenan. Nah, jadi kembali ke topik kita, yaitu komparasi antara Rasul Paulus dan Nabi Muhammad. Siapa yang sebenarnya lebih banyak membeda-bedakan ajaran Yesus atau mengajarkan hal yang tidak selaras dengan Yesus? Siapa yang lebih banyak? Tadi aku bilang di awal, for the sake of argument, katakanlah Paulus memang mengarang Yesus itu Tuhan, Yesus itu mengosongkan diri dari kesetaraan dengan Allah, mengosongkan diri jadi manusia, Yesus itu berkuasa, penuh kuasa. Katakanlah ini karangan Paulus. Oke, berarti Paulus mengarang atau menyelewengkan ajaran Yesus sebanyak 3 poin. Tapi ayolah, sekarang kita bandingkan dengan yang tadi. Ada 10 ajaran, dan ini cuma 10 yang kubahas, masih ada yang lain. Tapi cukup 10 yang kubahas di video ini. Ada 10 ajaran yang Nabi Muhammad ajarkan, ternyata tidak selaras dengan apa yang Yesus bilang. Jadi kalau mau lomba siapa yang lebih menyelewengkan ajaran Yesus, siapa lebih banyak, siapa lebih parah, Paulus atau Nabi Muhammad? Jadi jangan ada yang bilang aku nggak bisa percaya ajaran-ajaran Paulus, itu semua karangan, nggak sama dengan ajaran Yesus. Jangan bilang begitu kalau kalian percaya apa yang Nabi Muhammad katakan, padahal itu semua beda dengan apa yang Yesus katakan. Ada 10 tadi. Kita objektif dong, objektif. Jangan double standard gitu. Jangan menuduh yang satu menyelewengkan, tapi yang ini juga beda ajarannya dari ajaran Yesus. Tapi kenapa tidak dipermasalahkan gitu? Dan masalah umum lagi soal Rasul Paulus adalah dia kan nggak pernah jumpa Yesus. Yesus kan sudah naik ke surga, baru dia ada, baru dia memulai misinya. Dia kan tidak pernah kenal Yesus. Jaraknya kan antara Yesus sudah tidak ada di bumi dan Paulus memulai pelayanan itu sekitar 10, 15, 20 tahun jaraknya. Jadi nggak kredibel lah si Paulus. Loh, wait a minute. By the way, emang Nabi Muhammad pernah ketemu Yesus? Emang Nabi Muhammad kenal Yesus? Emang Nabi Muhammad pernah pelayanan bareng sama Yesus? Nggak pernah. Dan bahkan berapa jarak antara Nabi Muhammad dan Yesus? Berapa tahun? 600 tahun lebih. Jadi sesuai standar oknum-oknum Islam ini, tahun, jauh, nggak pernah jumpa, mana lebih parah? Rasul Paulus atau Nabi Muhammad? 600 tahun coy jaraknya, nggak pernah jumpa juga. Paulus masih mending, cuma 15 tahun. Masih banyak orang yang hidup, Rasul-Rasul Yesus masih hidup. Kalau seandainya Paulus mengajarkan yang berbeda, Rasul-Rasul bisa membantah Paulus, bisa membilang Paulus sesat, tapi tidak pernah. Dan Muhammad muncul 600 tahun kemudian, mengajarkan hal yang berbeda. 10 poin tadi, masih 10 doang yang kita bahas. 10 hal berbeda dari yang Yesus ajarkan. Tapi kalian tidak permasalahkan. Why? Why? Oke, mungkin jawaban terakhir, Alkitab sudah diubah-ubah. Ya, seperti biasa. Well, jadi kalau mau bicara soal menyimpangkan ajaran Yesus, siapa yang lebih banyak? Siapa yang lebih parah? Paulus atau Muhammad?
Oke, ku tinggalkan pertanyaan ini dan silakan kalian jawab sendiri, teman-teman. Oke, kurasa itu aja. Video ini ku buat untuk teman-teman Kristen. Jadi kalau ada yang nuduh seperti ini, kalian bisa jawab seperti ini juga. Kalau ada yang mau komen, feel free to comment below. Dan seperti biasa, bye.